Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan pertemuan kita hari ini. Namun sebelum masuk ke materi, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan hari ini diberi kelancaran dan dapat bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Ya, baik. Hari ini seperti yang saya sampaikan bahwa saya akan memberikan praktek langsung mayap kita ya dengan menyelesaikan kasus, yaitu kasus perusahaan jasa. Untuk hari ini mohon maaf saya baru bisa live delay karena belum sempat bisa langsung live secara langsung tanpa delay di kelas ini. Sebagai pembuka, saya akan memberikan satu pemahaman tentang laporan keuangan, bahwa di kantor akuntan, ya, kantor akuntan itu atau konsultan keuangan itu dituntut untuk mendapatkan hasil laporan keuangan untuk beberapa klien dengan cepat. Jadi satu perusahaan konsultan atau kantor konsultan atau kantor akuntan itu kan mempunyai beberapa banyak klien. Nah, untuk menyelesaikan laporan keuangan dari beberapa klien tersebut dengan cepat, maka perusahaan dituntut untuk membutuhkan suatu teknik untuk menyelesaikan laporan keuangan tersebut. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu, maka laporan keuangan biasanya tidak dicatat melalui aktivitas harian, namun dicatat hanya dalam jurnal umum. Kemudian melihat buku besar dan langsung kepada analisis laporan keuangan. Nah, pada kasus ini kita akan belajar menginput data yang menggunakan atau yang tidak menggunakan, maksud saya tidak menggunakan semua fasilitas yang ada di Mayap Accounting atau aplikasi Mayap Accounting ini, melainkan hanya beberapa atau menggunakan satu menu saja, yaitu General Ledger, Record Journal Entry. Ya. Nanti kita saya akan memberikan ilustrasi contoh perusahaan jasa nanti ilustrasinya itu adalah perusahaan jasa ini berdiri dari 3 bulan sejak transaksi pertamanya. Untuk itu saya akan men-share atau nanti saya akan bagikan soalnya. Nah, ini adalah kasus yang akan kita kerjakan di Mayap, yaitu kasus perusahaan jasa. Jadi diilustrasikan di sini adalah Pak Ahmad mendirikan praktik servis elektronik. Perusahaan tersebut diberi nama Ahmad Service pada pertengahan tahun 2017. Tepatnya itu pada 1 Juli 2017. Nah, berikut ini adalah beberapa transaksi selama 3 bulan dari Juli, Agustus, September. Nanti silahkan dibaca, nanti kita akan langsung praktek saja. Untuk Mas Yus, silahkan dibaca dulu transaksi-transaksi pada bulan Juli, nanti ada penyesuaian pada tanggal 31 Juli, kemudian bulan Agustus transaksinya, kemudian ada penyesuaian tanggal 31 Agustus 2017, kemudian bulan September 2017 transaksinya, dan juga data penyesuaian tanggal 30 September 2017. Ya. Kemudian di sini ini adalah susunan daftar
akun yang akan digunakan dalam kasus ilustrasi Ahmad Service ini. Ya, di sana ada aset. Aset yang di sini adalah aset lancar, di mana ada kas dan bank, di mana itu ada kas dan Bank Bogor. Kemudian piutang usaha, yaitu ada akun piutang Sugiawan, piutang Simamora, piutang Makmur. Kemudian ada perlengkapan servis, asuransi dibayar di muka. Kemudian aset tetap, nilai buku peralatan servis, akumulasi penyusutan peralatan servis. Kemudian liabilitas, utang jangka pendek, utang PT Berkah, utang toko Mitro, utang gaji dan upah, utang jangka panjang ada utang PT Marwan, kemudian ada modal atau ekuitas pemilik, ya, di sisi kanan itu adalah modal Pak Ahmad, kemudian ada prive Pak Ahmad, kemudian ada laba periode berjalan, kemudian ada pendapatan servis tab, pendapatan servis televisi, kemudian ada beban usaha, beban iklan, beban sewa toko, beban asuransi, beban perlengkapan servis, beban penyusutan peralatan servis, beban usaha lain-lain, kemudian pendapatan di luar usaha, kemudian pendapatan bunga, beban di luar usaha itu adalah beban bunga. Ini adalah daftar akun yang akan digunakan dalam kasus ini. Nah, ada beberapa tahapan dan prosedur yang harus nanti dilakukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang optimal, yaitu mulai dari pembuatan file, kemudian menghilangkan beberapa default yang ada di atau yang sudah ditentukan di Mayop yang nantinya tidak akan digunakan seperti text code atau kode pajak, kemudian menonaktifkan beberapa link account yang tidak dipakai, kemudian ada menghapus COA atau chart of account yang nantinya tidak akan digunakan karena kita sudah menentukan daftar akun kita atau chart of account kita, kemudian mengganti dan membuat chart of account kita yang baru atau yang sesuai dengan yang akan digunakan nanti oleh perusahaan ini. Kemudian membuat jurnal umum, termaksud jurnal penyesuaian, kemudian dimasukkan dalam Mayop melalui nanti record journal entry. Kemudian kita akan melihat laporan keuangan dan analisisnya, kemudian ada juga nanti terkait dengan backup data. Nah, sebelum membuat file baru, nanti kita harus menentukan mulai kapan perusahaan itu akan berjalan, ya, atau conversion amount. Nah, kemudian kapan tahun tutup bukunya, current financial year, dan kapan bulan tutup bukunya, atau last month of financial year. Nah, setelah kita menganalisis itu, kita akan menentukan, atau kini sudah ditentukan bahwa mulai periode Juli dan ditutup pada bulan Juni tahun berikutnya, sehingga ini adalah gambaran penentuan periode untuk usaha Ahmad Service ini. Ya, bulan mulai transaksinya adalah Juli, ya. Ini number accounting of period, current financial year, dan last month of financial year. Ini bulan tutup bukunya di sini, ya, bulan Juni. Jadi dia adalah jenis atau perusahaan yang menggunakan biasanya kan pada umumnya perusahaan itu menjalankan usahanya atau menghitung laporan keuangannya mulai dari Januari. Namun ada juga memang yang dimulai dari bulan Juni. Nah, ini contohnya adalah yang memulai bulan Juni. Kemudian stop here, kita mulai membuka aplikasi Mayop. Ya. Jadi
seperti yang saya berikan linknya kemarin, memang ada beberapa mahasiswa yang sudah berhasil mendownload dan ada juga yang belum berhasil mendownload. Jadi yang belum berhasil mendownload silakan diperhatikan baik-baik. Kita praktikum sama-sama di sini dan nanti yang sudah mendownload nanti bisa dipraktikkan kembali di laptopnya atau ya. Nanti yang bisa menggunakan aplikasi ini itu hanya di laptop ya, itu pun laptop yang Windows, yang MacBook itu belum bisa atau tidak bisa di-download dengan link yang saya bagikan. Ini hanya khusus untuk Windows, itu pun dengan sistem operasi yang 64 bit ya. Oke, baik. Nah, ini adalah tampilan depan dari Mayop Accounting jika kalian berhasil mendownloadnya. Baik, langkah pertama yang kita akan lakukan adalah membuat laporan baru, yaitu memilih create new company, create a new company file, ya, atau membuat data baru. Akan diklik. Kemudian akan ada tampilan seperti ini. Kemudian kita next saja introduction-nya. Nah, kemudian serial number nanti dikosongkan saja. Kemudian company name-nya itu adalah kita isi Ahmad Service. Ahmad Service. Ahmad Service. Company number-nya atau nomor tanda daftar perusahaan itu bisa kita isi saja 2017-07-01 ya. Kemudian VAT-nya nomor pajaknya bisa dikosongkan saja. Kemudian alamatnya itu belum ada ditentukan. Sebenarnya kita bisa tentukan sendiri saja. Jalan kita buat sendiri saja ya, Jalan Sultan Qaimuddin. Nomor 17. Nomor 17 Kendari Sulawesi Tenggara. Oke, kita cukup informasi ini saja dulu yang kita isi, kemudian kita lanjut ke next. Nah, ini adalah financial year adalah diisi sesuai dengan yang tadi. Yang tadi itu kita menggunakan Juni 2018 ya. Berarti di sini 2018. Kemudian last month final sale years-nya itu bulan Juni. Kemudian conversion month-nya itu bulan Juli. Ya, menggunakan periode 12 bulan. Kemudian account information, oke, sudah. Next, kemudian pilih yang tengah ya. I would like to import a list account provided by my accountant after I'm done creating my company file. Ya. Kemudian, nah ini disimpan di C, accounting 24 ini ya, di file tempat kita mendownload. Nanti yang tipe MYO atau tipe Mayop ya.
bisa dibuka kembali. Kemudian oke. Terus kita klik pilih Command Center. Nah, kemudian nanti itu akan ada beberapa link account yang harus diubah. Nanti kita akan mengubahnya. Namun yang pertama itu yang kita setting itu adalah setup settings banking. Kita pilih setup. Nah, pilih yang setup di atas ini. Kemudian kita pilih link account, kemudian account and banking account. Nah, yang akan kita gunakan historical base 9 1 historical base itu oke. Dan deposit fund. Oke. Ini sudah sesuai. Kemudian pilih setup lagi, link account, kemudian sales account, sales link account. Ini sudah ya, sudah oke, sudah sesuai. Kemudian masih di setup link account, purchase account, sama. Oke. Nah, nanti ada beberapa akun yang tidak akan digunakan dalam kasus ini, namun tidak dapat dihapus karena akun tersebut itu terhubung dengan link account yang telah ditentukan di atas. Nah, jadi cara cepat untuk menghapus akun itu adalah pertama, setup, isi setup assistant, pilih account, kemudian next, account list itu misalnya other employee, pilih nih untuk expense, other employee expense. Nah, kita delete. Oke. Nanti ada beberapa akun yang harus kita ganti. Adapun yang akan diganti itu ada listnya di file PDF yang saya berikan atau di mana data-data kasus ini ada filenya di PDF ya. Misalnya kita akan mengganti account
Oke, kita masuk di ya, kita masuk di setup, isi setup assistant, kemudian account, next, kemudian kita akan mengedit. Ya, misalnya ya, nanti saya dibuka dulu yang list yang saya berikan tadi. Itu adalah akun 101, oke. Cek account ya, 10100, kemudian 10150 undeposit fund, kemudian 10200 trade creditors ya, bukan trade debitors. Kemudian untuk yang akun liability ada 202 itu trade creditors, 20300 itu payroll liabilities ya. Kemudian berarti yang sales tax payable ini kita hapus saja, delete. Oh ya, ini tidak bisa di delete, tidak masalah karena dia sudah terlink. Kemudian 30800 retail earning, 30900 itu current year earning, 30 historical balancing itu itu enggak ada ya, nggak bisa juga dihapus. Kemudian salah, maksud saya kita itu mengganti yang atas tadi ini, saya lupa, ini harusnya diganti menjadi pakai bahasa Indonesia aja. Kita edit 1011 itu check account, itu kita ganti menjadi account number-nya jadi 1 terus 1101, nanti namanya adalah kas, kita beri nama dia kas. Oke. Oke. Kemudian yang undeposit fund itu diganti atau diedit dengan nomornya 11102, itu Bank Bogor ya, Bank Bogor, Bank Bogor. Kemudian 102 dulu, 102 ini diganti 1, tipenya 1299, itu menjadi piutang usaha ya. Kemudian yang untuk liabilities yang trade creditors ini diganti jadi 21199 menjadi utang usaha. Kemudian payroll liabilities itu menjadi 1299, nanti namanya adalah utang gaji dan upah. Oke. Kemudian
kemudian return n itu yang dua ya, payroll sales tax payable. Salah. Utang usaha, utang nggak jadi lupa. Ini kalau bisa dihapus, nggak bisa ini sales tax payable, kemudian return earning, dan earning itu menjadi 30100. Jadi modal Pak Ahmad, oke. Kemudian current year earning ini menjadi laba tahun berjalan dengan kode kosong, tetap ya, kodenya kosong saja, tapi diganti namanya laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan. Oke, laba tahun berjalan. Oke, setelah ini di close. Nah, setelah kita menghapus tadi dan juga mengganti beberapa bawaan dari MyUp, selanjutnya nanti kita akan membuat daftar akun baru seperti yang ditampilkan tadi pada susunan akun yang ada di file PDF tadi ya, kita bagikan. Jadi untuk pembuatan daftar akun itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dari menu Command Center ini kan, kemudian pilih account, nah, sudah ada accountnya kan, kemudian pilih new, account list, pilih account list dulu, account list, kemudian buat new. Nah, ini untuk membuat daftar akun baru, atau sama yang seperti tadi ya. Cara kedua adalah sama seperti tadi, yaitu setup, isi setup assistant, account, kemudian nah ini new di sini ya. Oke. Pilih. Ya, kita membuat, nah, jadi kita akan membuat akun baru. Kita akan menggunakan ini aja ya, akun di sini account list, kemudian new account list, kita akan menjadikan sebagai header account. Kemudian di sini adalah aset, account numbernya nanti kalau aset biasanya adalah 1000. Namanya di sini
aset lancar. Aset besar aja. Aset lancar. Oke. Kemudian menggunakan aset ya, number 11100, namanya nanti adalah kas dan bank. Oke. Kemudian kita ganti lagi di aset, header, jadikan header dulu ya. Kemudian aset, kemudian nomornya 11200, itu namanya piutang usaha. Piutang usaha. Kemudian kita header lagi, masih di aset, itu aset 12000, itu akun namanya nanti aset tetap. Kemudian kita baru lagi jadikan header aset 12100, jadikan namanya nilai buku peralatan servis. Oke, kemudian kita buat baru lagi untuk yang kedua, jangan lupa ke header account. Itu pilih yang kedua, liability. Akun 2 itu 2000. Namanya utang lancar. Oke, kemudian buat baru lagi header account, itu liability, kodenya 2100, itu utang usaha. Kemudian header lagi, masih ke liability atau utang atau kewajiban maksud saya, 2000, namanya utang jangka panjang. Oke, kemudian kita buat expense. Jangan lupa header expense 611, itu namanya beban usaha.
Kemudian buat lagi yang untuk detail account, kita pilih namanya. Yang pertama adalah account receivable, piutang, jadi 1201. Nanti namanya adalah piutang piutang Sugiwan 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 namanya piutang Sugiwan sebagai detail account receivable. Oke, kemudian kita membuat baru lagi sebagai detail accountnya. Dari header yang pertama itu masih ke account receivable 1202, nama akunnya piutang Mora. Lagi ada current aset. Ini sesuai dengan akun yang tadi direncanakan akan dibuat ya. Ada current aset itu ada 1301. Namanya itu adalah perlengkapan servis. Oke, kemudian baru lagi ada current aset itu ada 1401, namanya asuransi dibayar di muka. Oke, kemudian masuk ke fixed asset atau aset tetap. Fixed asset itu kodenya 2101, itu ini peralatan servis. Kemudian yang kedua adalah akunnya 2102, itu namanya akumulasi ini namanya akumulasi disingkat ya, penyusutan itu disingkat saja PST, penyusutan peralatan singkat saja servis. Kemudian account payable, utangnya itu adalah kodenya 21101, itu namanya adalah utang PT Berkah. PT Berkah. Kemudian yang kedua masuk ke account payable 102, itu nanti namanya utang PT Mitro. Utang PT Mitro. Oke, kemudian ke long term liability. Long term liability itu 22101, utang PT Marwan. Utang PT Marwan. Oke, kemudian equity. Equity pada 30200 itu adalah prive Pak Ahmad. Prive Pak Ahmad. Oke, kemudian
income. Masuk ke income. Income 1000 itu pendapatan servis, pendapatan servis radio F. Oke, kita buat lagi income. Yang kedua adalah 2000 itu pendapatan servis televisi. Oke, kemudian expense, masuk ke expense. Nah, ini expense pertama adalah 1002, expense 1001 ya. 1001 beban iklan. Expense 102 sewa toko. Kemudian expense lagi 003 ya, itu beban asuransi. Expense masih berlanjut. 104 namanya itu 1004 beban perlengkapan servis beban perlengkapan servis. Kemudian masih expense lagi 1005 beban penyusutan peralatan. Expense masih ada 1006 beban gaji dan upah. Kemudian yang lain masih beban 999 beban usaha lain. Oke. Kemudian other income 1000 namanya pendapatan bunga. Kemudian yuk ke other expense kode 9100 beban pajak. Expense 2000 pajak bunga bank. Nah, ini adalah
tadi yang sudah kita lakukan adalah mengganti atau membuat data akun baru sesuai dengan akun yang kita rencanakan sebelumnya yang ada di file PDF ya. Nah, ini adalah akun list kita yang sudah kita buat. Nah, ada aset lancar, kas, dan bank. Seperti yang kita lihat ini, ada piutang Sukiawan, piutang Simamora, kemudian piutang apa ini? Piutang makmur. Piutang makmur kita buat ya kita rencana itu ada piutang makmur ya. Ada ternyata piutang makmur kita belum kasih masuk. Piutang makmur itu masuk di account receivable. Oke. Masuk account receivable 1203. Utang makmur. Oke, utang makmur. Kemudian ada piutang usaha, perlengkapan servis, asuransi dibayar di muka. Oke, kemudian aset tetap, nilai buku peralatan servis itu ada peralatan servis dan juga akumulasi penyusutan peralatan servis. Kemudian masuk ke liabilities, ada utang lancar, ada utang usaha, utang PT Berkah, utang PT Mitro, kemudian bukan PT Mitro ini, Mitro aja, utang Mitro, sini utang sistem Berkah, oke Mitro, kemudian utang usaha, utang gaji upah, atau jangka panjang utang PT Marwa, sales tax payable. Segini aja. Oke, terus equity, masuk modal Pak Ahmad, preview Pak Ahmad, laba tahun berjalan, historical balance, kemudian income itu ada pendapatan servis radio tape, pendapatan servis televisi, expense, ada beban usaha, beban iklan, beban sewa toko, beban asuransi, beban perlengkapan, beban gaji dan upah, beban usaha lain-lain. Other income itu ada pendapatan bunga, other expense ada beban pajak dan pajak bunga dan bank. Jadi inilah yang sudah kita buat tadi. Nah, ini ada kolom akun name, namanya tadi, apakah dia termaksud aset, ataukah liability, equity, income, expense, other income, dan other expense. Ini sudah kita buat tadi sesuai dengan rencana kita. Kemudian kita akan melihat reports ke indeks index to reports. Nah, kemudian Ctrl I sudah terbuka ini. Sudah terbuka ya. Pilih kelompok akun. Oke, habis itu
Account list summary. Oke, account list summary. Pilih custom size. Nah, ini kan advanced filter. Oh, ini advanced filter. Pilih level nomor 4. Oke, kemudian tab finishing. Include account number. Kemudian klik display. Display. Nah, harusnya jika kita klik display, nanti itu akan muncul account listnya kita yang tadi kita sudah buat, ya, seperti ini. Tapi nanti dalam bentuk yang lebih rapi lagi. Sayangnya tadi belum bisa dibuka. Coba kita buka lagi. Account summary, dan custom size, pilih level 4, report finishing. Oke, untuk pertemuan kali ini, karena ini belum bisa, nanti saya cari tahu lagi caranya. Ini seharusnya bisa, tapi secara garis besar nanti itu bentuknya adalah seperti ini. Ya, akun name tadi kita yang sudah kita buat, akun name tadi itu seperti apakah aset, apakah termasuk liability, equity, income, dan other income, serta other expense. Ya, jadi silahkan dicoba dulu di rumahnya. Jika ada kendala, kita sharing di kelas WhatsApp grup kita, ya. Tapi yang jelas tadi yang saya contohkan kendala kita adalah di display akun listnya. Tapi nanti saya coba cari tahu lagi apa yang menyebabkan dia error tadi akun listnya. Nah, ini bisa dikasih besar nih. Nah, nanti kurang lebih seperti ini, hanya lebih rapi lagi, ya, lebih rapi lagi. Baik, saya cukupkan sekian dulu pertemuan kita. Kita akan lanjutkan minggu depan untuk menyelesaikan kasus tadi yang sudah kita mulai. Jadi untuk minggu depan kita akan selesaikan. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya. Sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.